Dia mulai curiga. Dia sudah menanyai saya. Kalau begitu selama dia tidak memergoki kita, tidak apa-apa, kan? Bibi tidak ada di rumah malam ini. Hanya kita berdua. Jangan terburu-buru. Ambil barangnya. Ambil apa? Kamu bodoh sekali. Lihat ke samping. Cewek ini mainnya liar sekali ya. Shan. Malam ini, aku akan menghukummu dengan baik. Tunggu dulu. Tetap tidak boleh di kamar. Aku takut ketahuan mama. Tidak di kamar. Lalu kita kemana? Aku akan membawamu ke tempat yang lebih seru. Minumannya ada masalah. Cek yes. 1 botol penuh. Kamu masih suka sensasi gatal-gatal ini? Masih suka? Ah, jangan. Si kecil ini berani menggangguku. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Kamu, si kecil, berani menggangguku. Berani kau merusak urusanku. Kalau berani, tunggu saja aku. Shan pergi. Kakak akan mengantarmu pulang. Panas sekali, tolong aku. Si kecil yang manis itu sudah memberimu XY. Kalau begitu, aku akan sedikit dirugikan. Sudah larut malam sekali. Xiao Fei dan Shan, kenapa belum pulang? Kau brengsek. Bagaimana kau bisa memperlakukan aku seperti ini? Shan, tadi keadaannya darurat. Lagi pula, bukankah kau yang menyuruhku membantumu? Diam kau. Nanti pulang aku akan bilang ke ibu. Bilang kalau kamu, orang kampung, mengerjaiku. Suruh ibu mengusirmu. Shan, jangan gegabah, ya, Shan. Halo, Bu. Aku sama Shan sebentar lagi pulang. Shan, aku peringatkan kamu ya. Perkara hari ini. Kalau kamu berani bilang sepatah kata pun sama ibuku, aku akan potong kamu. Iya. Bu, kami sudah pulang. Ibu membuatku sangat khawatir. Akhirnya pulang juga. Bu, aku sedikit lelah. Aku akan ke kamar dulu. Iya. Nah ini. Xiao Fei, ajak ibu ke kamar sebentar. Bibi punya kejutan untukmu. Bibi, kejutan apa yang akan Bibi berikan padaku? Tutup matamu dulu. Nanti kamu akan tahu. Ayo. Semoga kamu panjang umur dan sehat selalu. Semoga ulang tahunmu bahagia. Cepat, buat permintaan. Tiup lilinnya. Terima kasih, Tante. Jangan panggil aku Tante, ya. Sebenarnya aku juga nggak lebih tua beberapa tahun dari kamu. Kan jadi kedengaran tua. Panggil aku Mei Mei saja mulai sekarang. Baik. Makan kue yuk. Aduh, jangan nakal. Cepat makan kuenya. Mei Mei. Aku ingin memakan kue yang ada di wajahmu itu. Ngomong apa sih kamu? Sini. Mei Mei. Tidak menyangka kamu masih muda. Sudah menjanda. Dengan tubuh sebaik ini aku. Kau anak nakal. Ngomong apa sih? Kalian lagi ngapain? Ah,
Itu, mataku kemasukan pasir. Tadi Xiao Fei meniup mataku. Iya, sudah selesai. Kuperingatkan kau, jika kau berani kepada ibuku, memiliki niat jahat, aku tidak akan melepaskanmu. Aku sudah. Kau brengsek. Tunggu saja balasan dariku. Kak Mei, aku masih ingin makan. Ah, Shanshan. Kau ngapain di sini? Senang. Mau lagi. Pinter sekali. Aku mau melayang. Xiao Fei, kamu tidur nyenyak semalam. Bibi, tidurku sangat nyenyak semalam. Lalu kenapa kemarin aku mendengar suara dari kamarmu? Ada suara apa? Bu, kemarin malam aku menonton beberapa film pendek. Mungkin suaranya agak keras. Aduh, kalian anak muda sekarang. Memang sih tenaganya kuat. Tapi harus tetap dijaga porsinya. Tahu, tahu. Habis makan ya, pergi ke rumah sakit dengan Bibi. Semua sudah saya urus. Mulai dari menjadi koas kebidanan dulu. Ibu, aku masih ingin Kifei menjadi pengikutku. Kau gadis kecil yang menyebalkan. Biasanya paling tidak suka pada Fei kecil kita. Kenapa sekarang malah tidak bisa lepas darinya? Itu karena aku dulu tidak mengerti. Ibu, sudah, nanti saja. Kamu ya. Pergi ke rumah sakit dengan Bibi. Direktur Yang, dengan kemampuan Xiao Fei, bekerja di bagian kebidanannya. Tentu tidak ada masalah. Chun Mei ya, bagaimana dengan penilaianmu? Aku yakin itu pasti benar. Tapi, menempatkan seorang pendatang baru, apalagi anak muda ini. Tidak punya ijazah, tidak punya sertifikat, tidak punya koneksi masuk rumah sakit. Ini agak sulit dilakukan. Direktur Yang, ada saya yang menjamin Xiao Fei kok. Dia pasti tidak akan bermasalah. Kifei, iya kan? Kau keluar sebentar saja. Saya dan Chun Mei akan membicarakan detailnya lagi. Xiao Fei, kau keluar dulu ya. Tunggu aku di luar. Baik. Dia juga tidak mudah. Sendirian di perantauan. Tanpa keluarga dan tempat bergantung. Tolong bantu anak ini ya. Anak ini tidak punya ijazah, tidak punya sertifikat keahlian. Siapa yang berani membiarkannya masuk? Maka dari itu saya datang menemui kepala bagian Yang. Tolong carikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya bukan tidak ada. Itu semua tergantung kamu. Mau atau tidak menempuhnya. Jalan keluar seperti apa? Direktur Yang. Tunggu sampai Xiao Fei diangkat menjadi karyawan tetap. Saya akan menepati janji saya. Baik. Besok suruh dia lapor ke bagian kebidanan. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Direktur Yang. Sialan kau, perempuan. Cepat atau lambat aku akan menidurimu. Meiji, bagaimana kabarmu? Jangan ditanya, karena urusanmu. Aku sudah banyak berkorban. Nanti kau harus benar-benar membalas budiku. Direktur Hi, ada pasien gawat darurat. Direktur rumah sakit menyuruhmu segera ke sana. Baik, saya akan pergi sekarang. Xiao Fei, ruangan kebidanan ada di ujung koridor. Kau pergi ke sana dulu untuk registrasi. Nanti setelah aku selesai, aku akan mencarimu. Gadis ini benar-benar menarik ya. Siapa?
Ketahuan. Siapa? Saya bilang saya hanya lewat. Kau percaya? Kau. Mulut laki-laki, mulut setan. Kau memang. Yang dikatakan kepala Hi. Qi Fei, kan? Iya, aku. Cepat masuklah. Kenapa tiba-tiba ramah sekali? Jangan-jangan ada rencana jahat, ya, itu. Tadi aku benar-benar tidak sengaja melihatmu. Tidak apa-apa, lihat saja kalau mau lihat. Lagi pula dagingku tidak akan berkurang. Kau menatapku seperti itu untuk apa? Direktur bilang, keahlian tanganmu sangat hebat. Bisakah kau membiarkanku mencoba dulu? Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu sia-sia tenaga. Lalu bagaimana cara mencobanya? Tentu saja di atas tempat tidur. Bukankah ada tempat tidur di sana? Bagaimana kau membuatku nyaman? Bagaimana caranya? Nanti. Tidak akan ketahuan, kan? Tenang saja. Hari ini di ruang jaga hanya kita berdua. Tidak akan ada yang menyadari. Baiklah. Figur tubuhnya benar-benar menarik. Kenapa? Kau malu? Tidak. Lalu kenapa kau masih bengong? Tidak bolehkah aku mencobanya? Ilmu bela dirimu. Mungkin akan sedikit sakit. Tidak apa-apa. Semakin sakit semakin seru. Ilmu bela diri tanganmu cukup bagus. Biarkan kakak mencoba lagi. Ilmu bela dirimu di bidang lain. Baik-baik saja. Adik kecil. Katakan yang sebenarnya pada kakak. Kau dan kepala bagian. Kalian berdua, apakah ada? Tidak ada. Jangan-jangan kau masih perjaka. Benar kan? Coba saja, kamu pasti tahu. Cobalah, itu keahlian andalanku. Si jalan kecil ini. Lagi menggoda Xiao Fei kita. HMPH. Kita tidak akan ketahuan, kan? Takut apa? Kita tidak melakukan apa-apa kok. Siapa ya? Pak Direktur, kenapa Bapak datang? Saya hanya ingin menjenguk Xiao Fei. Xiao Fei, apakah kamu nyaman tinggal di sini? Nyaman. Sangat nyaman. Syukurlah. Yu, keluarlah. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Xiao Fei. Oh. Jangan dilihat. Xiao Fei, kau harus hati-hati dengan wanita itu. Dia sangat kejam dan tidak akan membiarkanmu lolos. Nanti kau akan diperas sampai kering. Tante, menurutku kau orangnya baik. Masih saja dipanggil tante. Takut orang lain tidak tahu. Kamu masuk dari pintu belakang, ya. Terus itu harus dipanggil apa, ya? Di rumah sakit panggil aku direktur. Di rumah panggil aku Kamei. Atau Mei Mei. Kalau Sasan ada di rumah. Nanti panggil aku Bibi saja. Baiklah. Xiao Fei, kau tidak tahu. Agar kau bisa masuk rumah sakit ini, mereka sudah berkorban banyak. Hampir saja, Yang Shiming si lelaki tua mesum itu, mendapatkan keuntungan. Kak Mei, aku pasti akan bekerja keras. Aku tidak akan pernah membuatmu malu. Baru begitu. Kalau si brengsek tua itu berani mengganggumu, kau langsung beritahu aku. Tenang saja, saya punya banyak cara untuk menghadapi lelaki tua mesum itu. Kak Mei, kau cantik sekali hari ini. Omong apa sih, menjengkelkan. Anda mencari siapa? Permisi, apakah ini ruang kebidanan? Ya. Apakah Anda seorang dokter? Saya datang untuk diperiksa. Silakan masuk. Xiao Fei.
Periksa pasien wanita ini. Sehatnya. Kepala. Saya khawatir tidak bisa. Aduh, laki-laki mana yang bilang tidak bisa sih? Kamu kan punya jurus andalan turun-temurun dari ibumu. 18 sentuhan. Apa susahnya? Cobalah. Mas ganteng. Apakah ini hari pertamamu bekerja? Iya. Kakak sering periksa di sini. Kalau kamu tidak bisa, aku bisa mengajarimu. Kalau begitu, saya coba dulu ya. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu ya. Kalian berdua sibuk sekali. Adik kecil. Kamu pemalu sekali. Jangan-jangan. Masih perawannya. Aku bukan. Kalau begitu, bantu kakak periksa, ya. Kamu sakit di mana? Perutku kembung dan sakit sekali. Nona, apakah sudah lama kamu tidak menstruasi? Kok kamu tahu? Ini keahlian turun-temurun keluarga saya, 18 sentuhan. Sakit atau tidak, saya bisa tahu hanya dengan meraba. Tanganmu, hebat sekali. Cepat bantu kakak urut-urut. Apakah kau sering minum alkohol? Begadang, tidak teratur hidupnya. Di bagian itu juga agak berantakan. Aduh, jangan bicara omong kosong. Aku hanya banyak bersosialisasi. Aduh, ini kasus khas sindrom dingin rahim. Energi yin di tubuhmu terlalu kuat. Pengobatan Tiongkok menekankan keseimbangan yin dan yang. Untuk menyembuhkannya secara tuntas sebenarnya ada caranya. Kalau begitu, cepat resepkan obat untukku. Aku mengobati penyakit tanpa resep obat. Asalkan kau percaya padaku. Aku bisa menyembuhkanmu sekarang juga. Benarkah? Jangan-jangan kau hanya mempermainkanku. Keahlian turun-temurun keluargaku. Pasti bisa membuatmu ketagihan. Baiklah. Kalau begitu tolong obati saya. Jangan di tempat tidur. Di sini saja. Nak. Kalau kau tidak bisa menyembuhkanku, aku akan melaporkanmu atas pelecehan seksual. Lupakan saja. Lebih baik kau cari orang lain saja. Kakak hanya bercanda denganmu. Silakan saja sentuh. Asalkan kau bisa menyembuhkan penyakitku. Figur tubuhnya luar biasa. Tempat ini benar-benar surga bagiku. Adik kecil. Apakah kamu punya pacar? Tidak ada. Tanganmu sangat terampil. Bagaimana kalau menjadi pacar kakak? Rumah sakit. Dilarang dokter berpacaran dengan pasien wanita. Kalau begitu, rumah sakit membayarmu berapa? Aku akan membayarmu 10 kali lipat. Mulai sekarang, kau hanya akan melayani aku seorang diri. Bagaimana? Ini artinya kau ingin menyewa jasaku. Tangan yang seindah ini. Aku tidak ingin membiarkannya melayani orang lain. Baiklah, perawatan selesai. Untuk penyembuhan total, harus datang beberapa kali lagi. Sudah selesai begitu cepat. Aku belum menikmati cukup. Baiklah, aku akan datang lagi lain waktu. Tapi apa yang baru saja kukatakan? Harus kau pertimbangkan. Qifei, kenapa kamu lelah sekali? Apa kalian? Jangan bicara omong kosong. Aku hanya memijatnya seperti biasa. Kalau begitu tadi pijatannya kurang enak. Kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan. Kamu ini ngapain sih? Aku lagi buka baju, nih, nyaman banget dipijat. Tolong pijitin sini, Kak. Direktur Yang. Kalian berdua ngapain sih? Aku tadi lagi gak enak badan. Aku minta Qifei mijitin aku. Ya kan? Dia itu. Gak ngerti apa-apa. Kamu gak enak badan. Biar saya pijat untukmu. Direktur Yang. Saya tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Tidak perlu. Datang ke kantor saya sebentar. Saya ingin bicara denganmu. Qifei.
Orang tua itu sangat jahat. Dia selalu tidak memberikan dokter pria untuk bagian kebidanan. Nanti kamu harus hati-hati ya. Tenang, aku sudah mempertimbangkannya. Qi Fei. Hubunganmu dengan He Chun Mei seperti apa? Orang tua ini. Jangan-jangan dia tahu sesuatu ya? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan kepala bagian. Kau kira aku orang bodoh? Tidak ada hubungan apa-apa. Dia bisa menjamin kamu masuk rumah sakit. Dia teman ibuku. Oh, begitu ya. Hampir salah paham. Kalau begitu, kerjakan dengan baik di bagian kebidanan ini. Ada aku yang melindungimu. Tidak ada yang berani mengganggumu. Terima kasih atas bimbingan Kepala Yang. Ini hanya masalah kecil. Tolong bantu aku membuat janji dengan Kepala Hi. Tidak masalah, kan? Baik, aku akan mencoba sebaik mungkin. Kebahagiaan direktur bergantung padamu. Ya, jangan kecewakan aku. Xiao Fei. Ini sudah jam pulang kerja. Kenapa belum pulang? Cepat pulang denganku. Ini ada kursi. Duduk, duduk, duduk. Direktur, Anda mencari saya. Masih ada urusan. Chun Mei. Kalian berdua tinggal bersama. Kepala bagian Yang, saya ini sementara dari desa. Tidak punya tempat tinggal. Jadi sementara tinggal di rumah kepala bagian. Oh ya. Begitu ya. Kalau begitu saya antar kalian berdua dengan mobil. Tuan Direktur. Sebelum urusan ini selesai. Kau jangan macam-macam. Saya mengerti. Baiklah. Bawa handphonemu. Xiao Fei. Pulang kerja. Jalan denganku. Kepala bagian. Kami pulang dulu ya. Xiao Fei. Orang tua itu tidak menyusahkanmu, kan? Tidak juga. Syukurlah. Kamu ya. Tunggu dulu di ruang ginekologi. Sampai aku berhasil membujuk kepala rumah sakit. Baru akan kubuat kamu menjadi wakil kepala di ruang ini. Baik, terima kasih, Kak Mei. Pulanglah bersamaku. Wangi sekali. Shanshan, kita memasak lagi. Bu. Terima kasih, putriku sayang. Xiao Fei. Makan juga dagingnya? Ya, baik, Bu. Ibu terlalu pilih kasih. Aduh, bagaimana aku bisa lupa? Anak perempuanku sayang. Kamu juga makan. Xiao Fei, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tersangkut. Sini, sini, sini. Minum air. Apa karena pesonaku kurang? Dia kenapa cuma asyik makan saja sih? Bu. Saya sudah selesai makan. Silakan makan perlahan. Ahahaha. Anak nakal ini sudah tidak tahan. Keteguhannya terlalu biasa saja. Wah hebat, ini terlalu menggairahkan. Ibu dan anak perempuannya, siapa yang bisa menahan ini? Cari cewek cantik dari negara kepulauan untuk bersantai sebentar. Nyaman pakai tangan. Kok kamu gak ketuk pintu sih? Qi Fei, kalau kamu butuh sesuatu, aku dengan senang hati menemanimu. Tapi, jangan macam-macam sama ibuku. Aku butuh sekarang juga. Sabar dong. Tunggu ibuku tidur dulu. Baiklah, aku tunggu. Gadis kecil ini sedang bermain api. Bu, tubuhmu bagus sekali. Kau bilang apa? Tidak apa-apa. Ini sudah larut. Kenapa kamu belum istirahat? Aku akan tidur setelah selesai membersihkan ini. Baru tidur. Kenapa kamu belum tidur? Aku agak susah tidur. Susah tidur. Kangen rumah? Ya. Bibi, di mana ada kamu? Di situ ada rumah. Nakal, pintar sekali bicara. Mulutnya manis sekali. Biar ku bantu kamu. Kamu jauh lebih baik daripada Shanshan. Kamu masih peduli padaku. Tante,
Apa yang sedang Tante lakukan? Lampu ini sudah rusak beberapa hari. Aku akan memperbaikinya. Atau biar aku saja. Ah, tidak perlu. Biar aku saja. Mari saya bantu. Baik. Hati-hati. Ah. Bu. Wanginya harum sekali. Ah. Lepaskan saya. Apa katamu? Shanshan sudah tidur saat ini. Waktu ini. Lebih baik. Kau memikirkan apa sih? Anak nakal. Aku ini bibimu. Kau tidak boleh bersikap seperti itu padaku. Ini masalah generasi yang berbeda. Kau kembali ke kamarmu dulu. Aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Nanti kau akan tahu. Pergilah. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Sudah lama sekali aku tidak berhubungan dengan pria. Ini dia rasanya berhubungan dengan pria. Sungguh sangat menggairahkan. Mei Mei, cepat kemari. Anak nakal, kenapa terburu-buru sekali? Bukankah kau bilang akan memberiku kejutan? Apa sih sebenarnya? Bukankah kamu susah tidur? Makanya aku temani kamu. Baguslah kalau begitu. Aduh. Sebentar, ku peringatkan ya. Aku hanya menemanimu. Kau tidak boleh punya pikiran macam-macam padaku. Aduh, aku bukan tipe orang seperti itu. Sudah datang sendiri malah sok jual mahal. Tunggu dulu. Ku bilang duluan, ya, kau paling cuma boleh lihat-lihat saja. Sama sekali tidak boleh masuk. Ada orang. Gimana nih? Di balik pintu, di balik pintu, di balik pintu. Qi Fei. Aku masuk ya. Shanshan. Kok kamu datang? Aku takut kamu kesepian dan tidak bisa tidur malam ini. Aku akan menemanimu. Aku bisa tidur. Lagi pula sudah larut. Kalau begitu, kamu istirahat di kamarmu saja dulu. Qi Fei. Kau usir aku. Menyembunyikan wanita simpanan. Tidak ada. Hai. Kau ini gadis kecil nakal. Tengah malam begini. Datang ke kamar pria lain. Mau ngapain, sih? Shanshan. Kapan kau datang larut malam begini? Tidak takut ketahuan ibumu? Ketahuan bagaimanapun juga. Paling tidak aku menikah denganmu. Apa kau serius? Tentu saja serius. Tidak boleh. Tidak bisa membiarkan mereka berdua bersama. Astaga, ibuku datang. Jangan sampai dia tahu bahwa aku mencarimu. Bukankah kau bilang kalau ketahuan, kau akan menikah denganku? Kata ingin memakan daging angsa. Besok malam aku akan mencarimu lagi. Ibu. Sudah larut begini belum tidur juga. Ibu juga kan belum tidur. Kamu ngapain sih? Sembunyi-sembunyi gitu. Ibu. Aku tadi cuma ke kamar mandi. Sekarang langsung tidur. Bohong lagi. Aku jelas melihatmu. Keluar dari kamar Xiao Fei. Pergi kemana? Ibu. Aku mimpi buruk. Tidak bisa tidur. Mau ngobrol dengan Xiao Fei. Oh, mimpi buruk ya. Ngobrol. Aku tidak percaya. Benar-benar hanya ngobrol saja. Ya sudah, cepatlah naik ke atas untuk tidur. Besok kan harus kerja. Kalau begitu aku tidur dulu. Ya sudah. Nakal. Bebek yang sudah di tangan. Kubiarkan ia terbang. Berani melawan aku. Shanshan. Bangun pagi sekali. Tentu saja. Ibu. Sudah lama pergi bekerja. Oh. Kejadian semalam. Hampir saja ketahuan mamaku. Kalau begitu kita jangan di kamar saja.
Lalu kita mau kemana? Kamu jahat sekali. Pagi-pagi sudah main yang seru-seru begini. Mau nggak? Yang lebih seru lagi. Kamu mau minum susu apa? Aku mau minum susu kamu. Membosankan sekali. Direktur Yang, Qi Fei, hari pertama kerja sudah berani telat. Kalau bukan karena muka Chun Mei, aku sudah pecat kau sekarang juga. Direktur Yang, saya segera sampai, segera sampai. Shan Shan, aku harus pergi kerja. Atau bagaimana ini? Tunggu aku pulang malam nanti. Kita pergi ke atap. Kau jahat sekali. Yue. Datang sepagi ini. Direktur Yang, kenapa kamu datang? Saya datang untuk memeriksa pekerjaan kalian. Lihat saja, Qi Fei anak itu. Mengandalkan dirinya sebagai anak orang dalam. Jam segini belum datang juga. Oh, dia datang. Dia baru saja ke kamar mandi. Kamu ya, tidak perlu melindunginya lagi. Aku baru saja meneleponnya tadi. Yue. Aku menemukan masalah. Seragam ini memang sudah dirancang agar pas di badan. Lihat, kamu pakai baju ketat lagi. Nanti bekerja nyaman gak? Biar ku bantu longgarkan. Bu Yang, tidak perlu. Bajuku tidak ketat. Baik-baik saja. Yue. Ini, rumah sakit kita bulan depannya. Ada penilaian petugas medis berprestasi. Hadiahnya cuma 20.000. Saya sudah mendaftarkan kamu. Ah, sungguhan. Terima kasih banyak, Kepala Yang. Tapi, petugas medis berprestasi di rumah sakit kita. Ambil saja sebanyak-banyaknya. Kau ingin memenangkan hadiah utama? Ya, tidak semudah itu. Apakah kau bisa membantuku? Direktur Yang, aku memang berniat begitu. Aku tahu. Suamimu yang tidak berguna itu di mana? Setiap hari terbaring di rumah sakit. Setiap hari butuh banyak uang. Selama kamu menurut, aku bisa membantumu. Direktur Yang, jangan seperti ini. Xiao Wu, kau gadis yang cerdas. Kau sendiri tahu harus bagaimana. Tuan Yang, harap Anda menjaga diri. Saya sudah punya suami. Saya memang suka yang sudah punya suami. Tuan Yang, kau percaya atau tidak, hanya dengan satu kalimatku, aku bisa menyuruh satpam mengeluarkanmu dari sini. Suami sampah dibuang dari rumah sakit. Direktur Yang, jangan seperti ini. Ah. Mendekat. Berlutut. Direktur Yang, ampuni saya. Selama kau menurut saja, maka aku tidak akan menyulitkanmu. Tapi aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Sialan. Kau percaya atau tidak? Aku hanya butuh satu kalimat. Aku akan membuatmu menjadi janda. Ayo. Oh baik. Aku sudah lama sekali ngiler sama kamu. Hari ini, aku harus makan kamu. Tuan Yang, ini siang bolong. Kamu mau ngapain sih? Tuan Yang, ini siang bolong. Kamu mau ngapain sih? Ini kalau sampai diketahui rumah sakit. Meskipun kamu seorang kepala departemen, juga tidak akan bisa lepas begitu saja. Lagi bercanda sama Xiao Wu kok. Kak Wu, tadi dia kayaknya ngebully kamu ya? Orang seperti dia, sampah seperti itu memang pantas dipukuli. Aku tidak apa-apa, kami hanya sedang bermain-main. Anak nakal. Berani-beraninya merusak urusanku. Kau tunggu saja. Kak Wu, tadi dia jelas-jelas sedang membuli kamu. Kamu baru datang. Kalau tadi kamu sampai memukul Direktur Yang, kedepannya hidupmu akan susah. Di rumah sakit ini, aku sedikit menderita tidak apa-apa. Siapa suruh nasibku buruk? Tenang saja.
Selama aku ada di sini, aku pasti tidak akan membiarkan bajingan itu mengerjaimu lagi. Kakak mulai sekarang akan bergantung padamu. Masuk. Direktur Yang. Kau mencariku. Chunmei sudah datang. Katakan saja apa yang kau perlukan. Sebentar ya. Aku masih ada satu operasi lagi. Anak itu, karena kamu. Aku tidak akan apa-apakan dia. Tapi dia menggagalkan urusanku. Kau tahu kan? Bagaimana menurutmu? Dia menggagalkan urusanmu. Ada apa? Hampir saja memukulku. Tuan Yang. Sepengetahuan saya tentang anak itu, dia tidak mungkin memprovokasi Bapak tanpa sebab. Sudahlah, sudahlah. Jangan dibicarakan lagi. Makin kesal saja. Bicara tentang kita berdua yuk. Kita berdua? Ada apa sih? Dulu kau berjanji padaku. Kau akan menemani Kencan aku, kan? Kencan. Kalau kau bicara tentang Kencan, aku selalu punya waktu kok. Baik. Lebih baik sekarang daripada menunda-nunda. Malam ini saja. Tidak masalah, kan? Kalau begitu, malam ini aku akan menunggumu. Baik. Ada satu hal lagi. Beberapa hari ini rumah sakit kita akan ada penunjukan wakil direktur secara mendadak. Hati-hati ya. Kamu harus selalu siap. Siap menyambut kedatangan beliau. Baik, saya mengerti, Pak Direktur. Kalau begitu, jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saya permisi dulu. Pergilah. Si tua bangka ini. Kali ini gagal. Nanti pasti akan mencari kesempatan lagi untuk menindas saya lagi. Hai, aku dengar, rumah sakit kita kedatangan wakil direktur baru. Hari-hari baik yang Shiming akan segera berakhir. Laki-laki atau perempuan? Kok aku nggak tahu? Perempuan. Apalagi, dia seorang wanita cantik jelita. Ku dengar, masih juga, putri dari seorang direktur perusahaan besar pula. Wah, hebat sekali ya. Aku periksa pasien dulu ya. Nanti harus bantu di ruang operasi. Baik, saya pergi sekarang. Mana penanggung jawab kalian? Siapa kamu? Saya orang baru. Oh, aku ingin buang air kecil. Toilet ada di belakang lift. Nona, ada apa dengan Anda? Perutku sakit. Tolong bantu saya. Kamu agak demam ya? Aku kedinginan sekali. Kondisi kamu ini, bukan yang pertama kali kan? Kok kamu tahu? Aku dokter, meskipun agak sulit, tapi masih bisa diobati. Aku akan membawamu ke ruang istirahat dulu. Kau berbaringlah dulu, nanti akan kupijat dengan benar. Pijat sama sekali tidak ada gunanya. Sama sekali tidak bisa mengurangi rasa sakit. Tolong ambilkan aku obat penghilang rasa sakit. Obat itu sendiri juga berbahaya. Ini adalah ciri khas dari terlalu banyak hawa dingin dalam tubuhmu. Obat-obatan barat sudah tidak ada efeknya lagi. Tetap saja cara leluhur yang paling ampuh. Kau mau apa? Ini warisan turun-temurun, pijat rahasia keluarga, khusus untuk penyakit kandungan. Jangan-jangan kau mau mengambil kesempatan untuk memanfaatkan aku. Ya, Nona, aku sedang mengobati penyakitmu. Kau tutup matamu dulu. Pijat perlu buka baju juga. Menempel di kulit hasilnya akan lebih baik. Tangannya mau ditaruh di mana? 3 inci di bawah perut adalah akar penyakitnya. Jika ingin sembuh total harus dipijat lebih banyak lagi. Pijatannya cukup nyaman juga ya. Mungkinkah aku salah mengira dia? Sakit, pelan-pelan. Kenapa berhenti? Lanjutkan. Perawatan sudah selesai. Nanti ke loket pembayaran. Aku masih harus memeriksa pasien. Tidak, tolong pijat lagi untukku. Mas, ini bukan tempat pijat kaki. Lagi pula, perawatannya sudah selesai. Kau juga tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Aku akan memberimu uang. Tolong pijat lagi untukku. Tidak bisa. Aku tetap punya etika profesional. Kau dokter kandungan. Ya. Kok ruang kandungan ada dokter pria? Yang Shiming ini sebenarnya bagaimana sih kerjanya? Tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Tidak bisa. Aku sekarang lemah sekali. Kau harus membantuku berdiri. Antusias sekali.
Jangan-jangan ada jebakan ya? Sudahlah, kalau bisa bantu, ya sudahlah. Jangan kasar begitu dong. Si brengsek kecil ini. Berani-beraninya menggoda pasien wanita. Kita lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Ehem. Direktur Yang. Qi Fei, jam kerja. Kau berani-beraninya ada di sini. Berbuat macam-macam dengan pasien wanita. Ini benar-benar merusak reputasi rumah sakit kita. Kepala Yang, tadi saya sedang menolongnya berobat. Anak ini tadi mengganggumu, bukan? Nona, jangan takut. Saya adalah bagian dari rumah sakit ini. Kepala, anak ini tadi mengganggumu, bukan? Kalau iya, aku akan membantumu menghukumnya. Tadi dia sedang mengobatiku. Tidak benar. Tadi aku melihat. Dia jelas-jelas sedang membulimu. Direktur Yang. Meskipun kau ingin menuduhku dengan tuduhan palsu, tidak perlu sampai sejahat ini, kan? Anak nakal, berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kau percaya tidak? Sekarang juga aku pecat kau. Yang Shiming. Besar sekali kekuasaanmu. Aku baru menyaksikannya. Kau mengenal saya. Aku beri sedikit petunjuk. Nama keluarga saya Ning. Anda adalah wakil dekan baru, Ning Sihan. Benar. Maaf, Dekan Ning. Mata saya buta, tidak mengenal Gunung Tai. Saya tidak mengenal Anda. Tadi dia sedang membantu saya berobat. Kau ingin memecatnya. Salah paham. Sama sekali salah paham. Anak muda itu adalah orang yang kupasang di rumah sakit. Bagaimana mungkin aku memecatnya? Nanti ya, aku akan mengangkatnya menjadi karyawan tetap, naik jabatan dan gaji. Apakah kantor baruku sudah siap? Sudah siap, ke kantor dulu. Saya antar Anda. Hahaha. Nanti Anda datang ke kantor saya. Ehem. Dokter, hari ini kok ada waktu ke ruang kebidanan? Tentu saja aku datang untuk menemui Qi Fei. Oh, Qi Fei sedang melakukan visit. Nanti juga kembali. Kalau begitu aku tunggu di sini saja. Kepala bagian, hubunganmu dengan Qi Fei tidak biasa, kan? Nak nakal, omong apa sih kamu? Aku kenal ibunya. Lalu, hanya membantunya saja. Oh, begitu ya. Kalau begitu, Bapak harus mengawasinya. Para perawat muda di rumah sakit kita memandangnya dengan tatapan seperti ingin melahapnya. Aduh, kalau begitu, tolong rawat dia dengan baik untukku. Jangan sampai orang lain mengambil keuntungan darinya. Tenang saja, serahkan padaku. Kalian ngobrolin apa sih? Tentu saja ngobrolin laki-laki. Yue, bukankah kamu masih ada pasien yang harus dirawat? Cepat ke sana. Ya, saya tidak punya pasien. Oh, saya memang punya. Haha, kalian ngobrol dulu saja. Saya pergi dulu. Kau ada perlu denganku? Apa kau sudah jadian dengan Shanshan? Dia tidak boleh tahu tentangku dan Shanshan. Mei. Shanshan selalu tidak menyukaiku. Bagaimana mungkin dia bisa bersamaku? Lalu apa yang dia lakukan di kamarmu tadi malam? Jangan bilang padaku, dia bermain rumah-rumahan. Ya, Mei. Aku akan jujur saja padamu. Sebenarnya, Shanshan sebelumnya pernah dibully oleh seniornya. Aku membalasnya atas nama Shanshan. Dia mungkin saja berterima kasih padaku. Ya, Thea datang malam kemarin untuk berterima kasih padaku. Sesederhana itu. Mei, kau tidak percaya padaku. Kau juga tidak percaya pada Shanshan. Kalau begitu, sepertinya aku yang salah sangka. Iya, baru begini. Oh iya. Rumah sakit kita. Kedatangan wakil direktur baru. Kau ikut aku, kita lihat. Baik. Direktur. Ini kantor baru Bapak. Lumayan juga ya. Direktur, menurutmu, apa kita perlu mengadakan rapat, acara penyambutan atau semacamnya? Tidak perlu. Semua orang bekerja dengan baik saja sudah cukup. Baiklah, terserah kamu. Perempuan itu benar-benar luar biasa. Dia terang-terangan menggoda saya. Masuk. Direktur Yang, tadi Bapak sedang apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya.
Ini adalah direktur baru rumah sakit kita. Cantik sekali, dia tampan sekali. Dia adalah kepala bagian bedah. Hee Chun Mei. Juga bunga kita di rumah sakit ini. Selamat siang. Nanti mohon bantuannya. Aduh, Anda terlalu baik. Rumah sakit kami memiliki direktur seperti Anda. Sungguh suatu kehormatan. Bisnis pasti akan semakin maju. Chun Mei benar. Sebenarnya begini, saya baru akan menjabat besok. Hari ini datang karena hanya melihat situasi rumah sakitnya. Secara detail, kalian lanjutkan pekerjaan kalian dulu. Kalau begitu kami pergi dulu. Bu. Tadi kenapa kamu tidak membiarkanku bicara? Orang brengsek itu jelas-jelas ingin melakukan pelecehan terhadap kepala rumah sakit. Meskipun sudah bicara pun. Lalu bagaimana lagi? Yang Shiming pasti tidak akan mengakuinya. Dia akan balik menuduhmu. Nanti, pekerjaanmu pun tidak aman. Qi Fei, ya, masuk. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Silakan. Oh. Tutup pintunya. Dekan, ada apa? Dekan. Jangan panggil aku Dekan. Kedengarannya kaku. Panggil saja Kak Ning. Baiklah, Kak Ning. Kau. Hubungannya dengan Hee Chun Mei tidak biasa. Ya, dia tanteku. Oh, kapan aku jadi tante? Bukankah kalian pacaran? SSST. Jangan sampai orang luar tahu. Kenapa? Kau takut? Bagaimana kau tahu hubungan kita? Aku harap Kak Ning bisa merahasiakannya untukku. Lagi pula, hal seperti ini kalau sampai diketahui orang luar, akan merusak reputasi Bibi. Tenang saja. Asal kamu baik-baik saja menurutku. Aku pasti akan merahasiakannya. Sini. Bantu aku pijat pundak. Perempuan ini sebenarnya ada rencana jahat apa sih? Kau tahu mengapa aku datang ke sini? Tidak tahu. Aku ingin di rumah sakit ini membina sekelompok orang yang bisa kupercaya. Dengan begitu, aku bisa benar-benar mengendalikan rumah sakit ini. Ambisimu cukup besar ya? Maukah kau membantuku? Membantu bisa. Tapi bukankah seharusnya kau memberi sesuatu terlebih dahulu? Kak Ning, bukan maksudku seperti itu. Selama kau mau membantuku, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Tapi, urusan kita. Sementara belum bisa diceritakan pada orang lain, kita juga tidak ada hubungan apa-apa, kan? Di rumah sakit ini, orang yang kupercaya, hanya kamu. Aku bisa membantumu, tapi kukatakan terlebih dahulu, aku tidak akan terlibat dalam hal pembakaran. Aku tidak tega membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Kak Ning, kalau kamu tidak ada keperluan lain, aku pergi dulu ya. Qi Fei. Lalu urusan kita. Jangan ceritakan pada orang lain dulu ya. Baik. Xiao Fei, tunggu sebentar. Apa yang dikatakan Direktur Ning padamu? Dia ya, ingin mencoba pijatan turun-temurun keluarga saya, 18 sentuhan. 18 sentuhan. Bagaimana dia tahu tentang 18 sentuhan? Dia sudah menyelidiki kita. Perempuan ini tidak sederhana. Jangan terlalu dekat dengannya, mengerti? Oh iya, nanti pulang kerja ya. Kau ikut aku sebentar. Kita mau kemana? Nanti kau tahu. Oh iya, ingat ya, pakai baju yang rapi. Baik. Silakan sibuk. Kepala bagian Hi. Kepala bagian Yang. Ada perlu. Aku sengaja memilih tempat yang bagus. Untuk kencan malam ini. Jangan sampai terlambat ya. Tenang saja. Nama, Nai Siming. Aku, Hee Chun Mei, kapan pernah mengingkari janji? Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Tunggu saja. Hei, cewek-cewek. Aku harus mendapatkanmu. Kak Wu, aku sudah pulang. Direktur baru tidak menyusahkanmu, kan? Tidak juga. Kak Wu, kamu mau ngapain pakai mentimun itu? Gimana? Kepala ini besar nggak? Lumayan besar. Ya kan? Dulu, waktu kamu nggak ada, aku cuma pakai mentimun ini, buat ngisi waktu aja. Ini saja. Tentu saja bukan. Lebih besar dari ini. Kak Wu, kamu memang pandai bermain.
Kepalanya besar sekali. Rasanya cukup nyaman digunakan. Kalau begitu, kamu juga coba. Aku tidak perlu. Aku tidak punya hobi itu. Ayo, coba saja. Anak nakal. Kau jangan sampai mengira. Aku sedang menggunakan mentimun ini untuk masker wajah. Masker wajah. Iya, kalau tidak, menurutmu bagaimana? Halo. Baik. Aku segera sampai. Ada apa? Aku hari ini pulang kerja lebih awal. Ini sudah jam berapa kau belum datang juga? Chunmei tidak mungkin membiarkan saya menunggu, kan? Chunmei datang. Direktur Yang. Kau cukup pandai bermain, ya, kencan di tempat seperti ini. Kenapa kau datang? Direktur Yang. Bukankah ini tepat waktu setelah pulang kerja? Sekalian jalan, aku sekalian membawa Xiao Fei. Bersama-sama. Jangan-jangan kamu tidak menyambut kedatangan kami. Tidak menyambut kedatangan kami. Mana mungkin? Ramai orang, tidak minum pun ramai. Ayo ayo ayo, tentu saja menyambut. Duduk. Direktur Yang, Anda benar-benar ramah sekali. Chunmei, ya, saya minum untukmu. Direktur Yang, saya alergi alkohol, tidak kuat minum. Tidak bisa minum. Saya yang akan minum untuknya. Kau yakin? Tentu saja yakin. Karena kau tulus, ya. Minumlah 3 cangkir dulu sebagai hukuman. Hanya minuman keras kok. Kebetulan haus juga. Bagus, kita baru saja memulai. Kau ini jelas-jelas ingin membuat adikku mabuk, kan? Dengar kata kakakmu. Ah, Qifei, kita minum pelan-pelan saja. Baiklah. Chunmei, kau tidak minum anggur ini. Tidak pantas juga. Kita minum minuman keras impor saja. Baiklah, Tuan Yang, saya ini memang tidak kuat minum. Kalau begitu, karena Tuan yang sudah bilang begitu, aku minum sedikit saja ya. Mari, 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 bersenang-senanglah malam ini ya. Kita tidak pulang sebelum mabuk. Qifei, pesan lagu sana. Chunmei, kamu mau nyanyi apa? Hu Guangsheng. Baik. Direktur Yang, kau mungkin sudah mabuk. Belum, ini baru sedikit mabuk. Saya masih bisa minum. Kalau begitu, Direktur Yang, saya minum untuk Anda. Kok cuma sedikit sekali yang diminum? Nanti saya tuangkan lagi untuk Anda. Kita minum anggur bersama. Baik. Hahaha. Habiskan gelas ini. Kamu menuang terlalu banyak. Cukup sedikit saja. Sisanya akan kuminum. Baiklah, Direktur Yang. Silakan, kita minum bersama. Kak Mei. Bagaimana ini bisa membuatmu minum? Kau meminta bantuan kepada Direktur Yang. Itu untuk membantuku masuk rumah sakit. Sepatutnya, aku menghormati Direktur Yang. Mengeran. Tolong selamatkan aku. Ada apa? Kalian kenal. Dia pernah datang ke saya untuk berobat. Pasien rumah sakit kita. Untungnya semua kamu dapatkan. Nak, cewek itu, tubuhnya bagus sekali. Ada yang menindas saya di luar. Di luar, siapa yang berani sekali? Berani membuat keributan di sini. Jangan takut, aku akan membantumu. Siapapun yang berani mengganggumu, aku akan membalasnya. Ada apapun, aku akan mendukungmu. Tidak heran wanita ini tidak mau menemani saya ya. Lihat, di luar ada orang. Kau siapa? Kau urus saja urusanmu. Mereka ini yang membuli saya. Pak Yang, kesempatan bagus sekali. Menyelamatkan wanita cantik. Benar juga. Masyarakat yang berdasarkan hukum. Kalian mau ngapain? Gimana? Emang kamu mau bela cewek itu? Ah, bro. Apa ada kesalahpahaman? Aku salah sama kamu. Aku sudah curiga sejak lama. Perempuan itu selingkuh. Kenapa kau mencariku? Kawan-kawan. Orang tua itu ingin mengkhianatiku. Habisi dia. Anglah Yandu saudara-saudara. Kau salah. Kau selingkuh dengan istrinya.
Dia. Mereka sudah saling kenal sejak lama. Kepala yang. Jangan asal bicara, ya, gadis itu mencari kamu. Gadis. Kita kenal, ya? Bukankah kamu baru saja membela saya? Ada apa? Kenapa takut? Tuan Yang, berhentilah berdalih. Jangan sampai gadis itu meremehkanmu. Diamlah kau. Kau yang tidur dengan istriku, kan? Kau yang mengkhianatiku, brengsek. Ya, kan? Gue hajar lo. Kacamata ini baru aja gue beli. Harganya lumayan mahal. Kalian hajar dia. Aku takut banget. Dokter Ki, terima kasih sudah menyelamatkan saya tadi. Tadi terjadi apa sih? Dia benar-benar suamimu. Dia kalah berjudi. Mau menyeretku untuk membayar hutang kepada rentenir. Maka aku lari. Bu, kita harus membantunya. Bagaimana caranya? Apa harus membiarkannya tinggal di rumah kita? Dokter Ki, kau telah menyelamatkan hidupku. Aku sudah sangat berterima kasih. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu ke kamar. Baiklah, kalau begitu setelah urusanmu selesai, pulanglah lebih cepat. Iya. Anak nakal ini. Begitu dapat wanita, aku langsung dilupakan. Dokter Ki, terima kasih telah menyelamatkan saya tadi. Kau mencekiku agak kuat, sedikit tidak nyaman. Dokter Ki, dadaku terasa sesak sekali. Bisakah kau memijatnya untukku? Kita ke tempat tidur. Dokter Ki, terima kasih telah menyelamatkan saya malam ini. Tapi dadaku agak sesak dan sakit. Bisakah kau memijatnya untukku? Kita baru saja bertemu. Bukankah begitu? Tidak pantas, kan? Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Kau menyelamatkanku lagi malam ini. Menikah denganmu juga bukan tidak mungkin. Tapi sebelumnya, bisakah kau memijatku dulu? Aku sangat tidak nyaman. Kau hebat sekali. Aku sudah lama sekali tidak merasakan perasaan seperti ini. Nanti kalau kau masih menginginkannya, aku akan selalu siap. Halo, Tante. Kau ini anak nakal sekali. Tidak lihat jam berapa sekarang? Belum pulang juga. Apa kau terpikat? Tante, saya segera pulang. Baru benar. Mengenai Menran, malam ini aku tidak bisa. Aku temani kamu di sini. Tidak apa-apa kok. Besok aku harus ke rumah sakit lagi. Nanti. Tolong pijitin aku lagi ya. Ibu, ini sudah jam berapa sih? Kifei kok belum pulang juga? Aduh. Seharusnya dia segera kembali. Aku akan menunggu sebentar di sini. Aku akan menunggumu. Aku ingin sekali melihat anak nakal itu. Pergi kemana sih? Baiklah. Ada apa? Rumah sakit. Ada pasien kritis. Butuh operasi segera. Nanti ibu harus ke rumah sakit lagi. Kamu suka sama Xiao Fei? Ya. Kenapa ibu tanya begitu? Kamu tidak perlu menyembunyikannya dari ibu. Kalau kamu memang suka Xiao Fei, ibu setuju kalian berdua. Bu, bagaimana mungkin aku suka orang kampung itu? Aduh, anakku ini. Mulutnya tidak bisa dijaga, orang kampung. Secara garis keturunan, dia kakakmu. Ibu, kamu kan masih ada urusan penting di rumah sakit. Cepatlah pergi. Oh iya, aku sampai lupa, aku ganti baju dulu ya. Kamu ya, tidurlah lebih awal.
Kamu di mana? Mereka berdua kemana? TV-nya juga belum dimatikan. Ada yang sedang mandi. Badannya bagus sekali. Jangan-jangan Kak Mei yang sedang mandi. Kak Mei, sudah malam begini masih belum istirahat. Jangan-jangan dia sedang menungguku. Qi Fei. Shan. Qi Fei, kamu ngapain? Maaf, aku tidak tahu itu kamu. Aku pergi sekarang, tunggu sebentar. Ambilkan handuk untukku. Dasar kecil, bukannya belum pernah melihat. Shan, tadi aku benar-benar tidak sengaja. Jangan bicara lagi. Kalau berani lagi mengintip aku mandi, awas, ku pecah bola matamu. Kukira Chun Mei yang sedang mandi di dalam. Tidak kusangka gadis ini. Lihat apa lihat? Belum pernah lihat wanita cantik ya? Ah, Shan, kau cantik sekali. Jijik, mulutmu manis sekali. Saat kau melihatku mandi tadi, apa kau memanggil nama ibuku? Saat kau melihatku mandi tadi, apa kau memanggil nama ibuku? Shan, kau pasti salah dengar. Tidak mungkin aku memanggil nama bibiku. Kuperingatkan kau. Jangan sampai punya niat buruk terhadap ibuku. Kalau tidak. Ibu kemana? Jangan-jangan sudah tertidur. Rumah sakit ada operasi darurat. Dia ke rumah sakit. Lalu, malam ini hanya kita berdua. Qi Fei, aku ada urusan penting mau bicara sama kamu. Ibuku. Sepertinya dia menyadari hubungan kita. Tidak mungkin, bagaimana kamu tahu? Dia mulai curiga. Dia sudah menanyai saya. Kalau begitu, selama dia tidak memergoki kita, tidak apa-apa, kan? Bibi tidak ada di rumah malam ini. Hanya kita berdua. Jangan terburu-buru. Ambil barangnya. Ambil barang apa? Kamu bodoh sekali. Lihat ke samping. Cewek ini mainnya agak liar ya. Shan, malam ini, aku akan menghukummu dengan baik. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tetap saja tidak boleh di kamar. Aku takut ketahuan ibuku. Bukan di kamar. Lalu kita pergi kemana? Aku akan membawamu ke tempat yang lebih seru. Wah. Lihat, kamu cantik sekali. Cantik sekali. Romantis, kan? Kamu yakin mau di sini? Aku belum pernah mencoba ini. Ini terlalu menegangkan. Aku tidak tahan. Nanti kamu harus lebih pelan ya. Iya, akan kulakukan. Sabar ya. Ah, Bu. Bu, Ibu. Ibu kok datang? Entahlah, mungkin karena mendekati menopause. Dadaku panas. Keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Kalian berdua ngapain di sini? Oh, Shan bilang dia susah tidur. Jadi aku naik ke atas untuk menemaninya. Olahraga. Olahraga tengah malam. Aku tidak percaya, Bu. Aku saja yang tidak bisa tidur. Panggil Qi Fei untuk menemani saya. Hai. Kau ini gadis nakal. Lagi-lagi menyusahkan Qi Fei. Sudah tengah malam tidak tidur. Ayo, olahraga. Cepat bubar ya. Pulanglah dan istirahat. Baik, Bu. Xiao Fei, kok kamu terlihat lesu? Kamu semalam gak tidur nyenyak? Tidak,
Bu, meskipun sudah tidur, aku masih sedikit mengantuk. Apakah perlu aku yang mengantarmu ke rumah sakit? Cuti saja. Tidak, tidak perlu. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan. Oh iya, Shanshan. Kalau kamu tidak sibuk, nanti bawakan baskomku. Pakaian kotor sudah dicuci ya. Xiao Fei, ambil juga pakaian kotormu. Biar Shanshan yang mencucinya. Kalau begitu aku akan kembali ke kamar untuk mengambil pakaianku. Bu, kenapa kamu baik sekali padanya? Apa kamu menyukainya? Kau ini gadis kecil, ngomong apa sih? Shanshan, aku sudah menaruh bajuku di keranjang. Taruh saja. Qi Fei, ini baju ibuku. Shanshan, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin melihat-lihat. Lihat saja kalau mau lihat. Lihat saja kamu sampai takut seperti itu. Tidak ada apa-apa, aku pergi bekerja. Pergi saja. Qi Fei ini. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan dipukuli seperti ini. Dendam ini. Aku pasti akan membalas dendam suatu saat nanti. Masuk. Kau gadis yang kemarin itu, ya. Ini Bu Yang. Saya mencari Qi Fei. Oh, mencari Qi Fei ya. Dia belum datang. Kalau begitu, silakan duduk dan tunggu sebentar ya. Ayo, minum air putih. Terima kasih, Bu Pak Direktur. Bu Pak Direktur Yang. Kemarin malam terima kasih. Telah menyelamatkan saya. Hai. Sebagai seorang laki-laki sejati, melihat ketidakadilan, aku bersuara lantang. Lawan menyerang, aku yang kena pukul. Kau mencari dokter Qi Fei untuk berobat? Ya, saya. Perut saya agak kembung dan sakit, jadi ingin meminta dokter Qi untuk mengobatinya. Ah, ilmu kedokteran Qi Fei itu payah sekali. Di mataku, dia itu cuma sampah. Haha, penyakit yang bisa diobati, aku juga bisa. Penyakit yang tidak bisa diobati, aku juga bisa obati. Aduh, ayo. Biarkan aku memeriksamu. Pasti sembuh total. Tidak usah. Aku akan menunggu dokter Qi datang saja. Kau lihat lukaku. Kalau saja aku melapor polisi tadi malam, dia pasti akan dipenjara lama. Kalau begitu, laporkan saja. Suamimu itu telah membuatku seperti ini. Aku akan membalas dendam. Terserah padamu. Kau mau apa? Pasti ingin mengganggumu, kan? Haha. Kau menaruh obat di air, benar. Aduh. Ini kau yang menawarkan sendiri. Ini rumah sakit. Jangan macam-macam. Aku ini kepala rumah sakit. Siapa yang berani ikut campur urusan orang? Hei. Kau berani sekali ya? Berani juga macam-macam di rumah sakit, Qi Fei. Kalian sepasang kekasih yang brengsek, sampai membuatku seperti ini. Bukankah kalian seharusnya memberiku kompensasi? Itu akibat perbuatanmu sendiri. Kau cari mati. Aduh. Berani kau pukul aku? Kau sudah selesai. Aku akan membuatmu lenyap dari rumah sakit ini. Siapapun tak bisa melindungimu. Ada apa dengannya? Aku hanya memberinya sedikit obat. Khasiat obatnya akan segera bereaksi. Kau memberi obat pada pasien wanita itu. Aku ini siapa? Aku direktur rumah sakit ini. Aku mau melakukan apa saja. Terserahku, dokter kota. Apalagi hanya pasien wanita. Sekalipun aku ingin tidur dengan wakil direktur. Dia juga harus menurut. Berlututlah di bawahku. Yang Shiming, kau terlalu sombong. Rumah sakit ini, bukan kau, yang sedikit pun bisa menentukannya.
Direktur Ning. Benar-benar tidak bisa diajak bercanda. HMPH, aku hanya bercanda. Jangan dipikirkan ya. Dia kenapa? Diberi obat bius. Keadaannya sangat gawat. Siapa yang memberimu? Yang berbuat onar di rumah sakit. Panggil orang untuk mengikat orang ini. Saya ini orangnya Tuan Muda loh. Berani kau sentuh aku, putra sulung itu tidak akan melepaskanmu. Kau hanyalah anjing kesayangan Ning Haotian. Meskipun aku akan melumpuhkanmu, dia bahkan tidak berani melepaskan satupun. Kak Ning benar-benar berwibawa. Orang sampah sepertinya harus dihukum sesuai dengan hukum. Kau bawa dia berobat dulu. Aku akan membuat benda ini, membayar harganya. Baiklah, aku pergi sekarang. Ning Sihan, kau yakin ingin melawan aku? Anak muda ini. Siang-siang bolong main seperti ini. Buatku sangat penasaran. Direktur Ning. Kalau tidak, masalah ini, Bapak tutup mata saja. Biar berlalu begitu saja bagaimana. Jangan kira ada Ning Haotian yang membelamu. Aku tidak berani berbuat apa-apa padamu. Memberi obat pada pasien wanita di rumah sakit. Perbuatan seperti itu sama sekali tidak bisa kutenggangkan. Kau keterlaluan. Masih bengong ngapain? Tahan dia untukku. Tuan muda. Anda datang tepat waktu. Ada apa? Dekaning ingin mengusirku dari rumah sakit. Shihan. Memukul anjing pun harus melihat tuannya. Yang Shiming adalah orangku. Kau berani menyentuhnya. Apakah kau merasa aku sebagai kakakmu ini tidak puas? Kalau begitu, coba tanyakan padanya, apa saja yang sudah dia lakukan. Putra sulung memang seperti itu ya? Tadi, saya sedang menganalisis kondisi pasien wanita. Tapi sungguh tidak terduga. Dia ternyata. Tapi demi reputasi rumah sakit, aku langsung menolaknya. Tepat pada saat itu juga, Direktur Ning datang, bahkan terus-menerus mengatakan, bahwa aku memberi pasien wanita itu obat. Yang Shiming, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Shihan. Meskipun kau sementara mengelola rumah sakit, tapi kau bagaimanapun juga hanya wakil direktur. Menurutku, urusan ini diabaikan saja, sama sekali tidak boleh diabaikan. Dia memberi obat pada pasien wanita di rumah sakit, perbuatan keji seperti itu. Jika dibiarkan begitu saja, siapa yang akan datang berobat ke rumah sakit kita? Tuan muda, kalau kau laki-laki, akui saja. Aku tidak bersalah. Perkataan saya tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Yang Shiming adalah orangku. Meskipun dia melakukan kesalahan, Shihan. Bukan urusanmu untuk menghadapinya. Ning Haotian. Rumah sakit ini bukan kamu yang menentukan, kan? Benarkah? Kalau begitu, tanyakan pada mereka siapa yang mereka patuhi. Ikat orang ini untukku. Direktur Ning. Putra sulung membayar gaji kami. Kami menurutinya. Sekumpulan orang yang tidak terorganisir. Baiklah, kalian turun dulu. Ya. Mengeran, kau sudah merasa lebih baik. Aku sudah jauh lebih baik. Kau menyelamatkanku lagi. Kalau begitu, istirahatlah sebentar di sini. Aku akan membuatkanmu ramuan penambah tenaga. Wah, cepat sekali selesai. Kau, jangan mengejekku. Aku di luar, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Kau memang hebat, nak. Hanya saja terlalu cepat. Situasinya darurat, menetralisir racun itu penting. Sudahlah, kau nyanyikan saja dulu. Kau, yang Shiming itu. Sudah diusir dari rumah sakit. Mana ada semudah itu. Sekarang putra mahkota keluarga Ning sudah datang. Sedang sibuk mengurus direktur kita. Maukah kau juga melihatnya? Baiklah. Ning Haotian sebenarnya mau apa? Shihan. Kau ini cuma direktur kehormatan saja. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Rumah sakit mengalami masalah seperti ini. Kau malah terus-terusan melindunginya. Kalau sampai ke telinga kakek. Ning Haotian, kau akan sulit untuk mengelak tanggung jawabnya. Ning Sihan, jangan kurang ajar.
Aku akan menghajarmu. Semudah menghancurkan seekor semut. Lalat macam apa ini? Berkeliaran di sini dan sembarangan bicara. Kukira kau punya kemampuan hebat. Ternyata cuma bisa banyak bicara. Siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa aturan? Ini rumah sakit. Saya dokter. Kedatangan saya di sini adalah hal yang wajar. Justru kau, manusia berwajah tampan tapi berhati busuk, yang melindungi dan membiarkan penjahat berkeliaran. Kau tak pantas berada di sini. Baiklah. Kau dipecat. Pergi sekarang juga. Dari mana kau? Sembarangan menggigit orang. Iya kan? Kau mau apa? Bangun. Kak Ning. Tidak apa-apa kan? Berani memukulku. Nama keluarga saya Ning. Saya adalah pemegang saham terbesar rumah sakit ini. Kau berani memukulku. Kau. Sekarang juga. Pergi. Siapa yang tidak bisa? Selama Kak Ning ada di sini, siapapun tidak akan bisa apa-apakan aku. Baik. Mengerti? Baiklah. Kalian berdua ini ya? Haha, baiklah. Kalian tunggu saja. Tunggu saja. Kak Ning, apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Qi Fei, kau ikut aku sebentar, ke kantorku. Kak Ning, kenapa kau menatapku seperti itu? Terima kasih. Sudah membantuku melampiaskan amarah. Kamu masih bersikap formal denganku. Lagi pula, aku juga tidak suka sikap arogannya itu. Qi Fei, kamu masih ingat apa yang sebelumnya kukatakan padamu? Kamu masih ingat apa yang sebelumnya kukatakan padamu? Kak Ning, apa yang kau katakan padaku sebelumnya? Apakah kepalamu hanya berisi wanita saja? Ning Haotian benar. Aku memang hanya direktur kehormatan, tidak punya banyak kekuasaan. Jadi aku harus membina orang kepercayaanku sendiri. Kalau begitu, aku akan menjadi orang kepercayaanmu nanti. Itu belum cukup. Maksudnya, serakah sekali. Qi Fei, menurutmu aku bagaimana? Badan bagus. Wajah cantik. Benar-benar seorang wanita cantik. Lalu, kamu suka padaku? Tentu saja suka. Ini kan sesuatu yang tidak akan ditolak pria manapun. Lalu kamu mau aku? Perempuan ini terus terang menginginkan aku. Tentu saja mau. Kita ke sofa saja. Kak Ning, kamu ngapain sih? Bukankah kamu ingin mendapatkan aku? Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu. Ada hal baik seperti ini. Kak Ning, tolong lepaskan ikat pinggangku. Baiklah. Aku cepat atau lambat akan. Ning Shihan menindihku. Aku dengan keras. Dan Qi Fei ini berulang kali menggagalkan urusanku. Sampai membuat kakimu terluka. Jadi kau bersembunyi di sini. Aku susah payah mencarimu. Jangan sentuh aku. Qi Fei tidak akan melepaskanmu. Qi Fei. Oh. Sekarang dia mungkin saja sedang kesulitan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak akan mengurusmu. Hahaha, ayo. Tolong. Tolong aku. Ah. Tolong, tolong. Kau berani memukulku. Aduh, sini, sini, sini. Yang Shiming. Ku bilang padamu, ini rumah sakit. Kalau kau berani macam-macam, saya sudah bilang ke dekan. Ini. Apa dia berhak mengaturku? Jangan sentuh aku hahaha. Aduh jangan sentuh aku. Aku ganteng, kan? Ah. Kamu siapa? Sayang. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa aku. Berani-beraninya kamu menindas istriku. Apa pelajaran yang kuberi kepadamu belum cukup? Kak Sen. Kak Sen, kenapa kamu datang? Belum puas dipukuli. Ah, berani sekali kamu berani-berani menganiaya istriku.
Siapa yang memberimu keberanian? Kak Sen? Kak Sen, kau salah paham. Salah paham. Aku salah paham, aku menyukaimu. Istriku. Tidak apa-apa kan? Kau juga jangan sentuh aku. Aduh, sayang. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Aku bersumpah, aku sudah berhenti berjudi. Benar, habisnya sudah terlanjur kebiasaan buruk. Kau pulanglah. Berdiri di sana. Brengsek itu yang membulimu, ya? Tunggu. Suamimu akan membantumu. Setelah selesai kita pulang. Kak Sen. Yang memberi topi hijau padamu itu. Qifei, si brengsek kecil itu. Kau bicara apa sih? Begini, aku beritahu kamu ya. Tadi itu, aku meracuni istrimu. Tapi, dia harus tidur dengan laki-laki. Baru bisa sembuh. Lalu kamu lihat, dia masih duduk di sana dengan tenang. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan seseorang sudah mendahului kita. Oh. Jadi kamu yang memberi istriku obat bius, ya? Aku akan membunuhmu. Kak Sen. Obat. Itu yang kuberikan. Tapi orang yang tidur dengan istrimu. Memang bukan aku. Siapa itu? Ya itu. Si brengsek kecil itu tadi malam. Qifei. Anak itu berani pasang tanduk ke gue. Gue habisin dia. Kak Ning, kok aku nggak tahu? Kungfu kamu hebat sekali. Aku masih punya yang lebih hebat lagi. Apakah kau ingin mencobanya? Ingin. Tentu saja ingin. Ikuti aku. Aku masih merasa. Di sofa lebih menggairahkan. Siapa? Aku. Hi Chun Mei. Astaga, kakak Mei datang. Silakan masuk. Aduh. Xiao Fei juga ada di sini. Ada apa? Oh, Direktur Lin. Di bagian kebidanan terjadi masalah. Cepat ke sana dan lihat. Terjadi apa? Masih si brengsek yang Shiming itu. Mengganggu pasien perempuan di bagian kebidanan kita. Suami pasien itu sudah mencegatnya di kantor. Dipukuli sampai babak belur. Xiao Fei, ini. Xiao Fei, itu apa sih? Hanya kurang sedikit lagi. Salahku. Seandainya bukan aku. Kau benar-benar berhasil mendapatkan ningsihan. Nanti jabatan kepala rumah sakit akan menjadi milikmu. Benar, bukan, Bibi. Itu, ada apa di sana? Sialan. Masih berniat jahat. Tentu saja, aku akan pergi melihatnya. Ya, pergilah. Anak itu di mana? Aku harus menghajarnya. Dia ada di rumah sakit. Aku akan membawamu menemuinya. Ayo. Suami sudah membereskan si brengsek itu. Kita pulang saja. Yang Shiming, tidak menyangka, kan, kau juga mengalami hari seperti ini. Kaulah yang membuat keributan di rumah sakit. Siapa kau? Kakak Sen. Dia adalah direktur rumah sakit ini. Istrimu diperlakukan seperti itu di sini. Dia juga bertanggung jawab. Tidak perlu kau katakan. Aku tidak tahu dia adalah direktur. Minggir. Direktur? Ya. Istri saya diperlakukan tidak baik di rumah sakit Anda. Berikan penjelasan. Tentu saja, pelakunya akan dihukum berat. Baik. Dengan kata-kata Anda itu, saya tenang. Semua baik-baik saja, kan? Dia yang menganiaya istrimu. Hei, bocah. Berani mengkhianatiku. Siapa yang memberimu keberanian? Jangan dengarkan anjing gila itu menggigit. Dialah yang memberi istrimu obat bius. Seandainya bukan aku, istrimu sudah lama dirusak olehnya. Qifei. Obat. Memang aku yang memberikannya. Tapi yang menawarinya adalah kamu, kan? Jika kau tidak tidur dengannya. Benar juga, Kak Sen.
Jangan banyak bicara dengannya. Habisi dia. Kau berani membuat keributan di rumah sakit. Awas aku tidak akan bersikap baik padamu. Perkara ini tidak ada hubungannya dengan Dr. Qi. Qi Fei. Yang benar-benar meniduri pasien perempuan itu. Kau kan, bajingan kecil. Kakak Sen. Buat dia cacat. Balas dendam untuk istrimu. Pergi sana. Aku berurusan. Tidak perlu kau ikut campur. Qi Fei ya. Tidur dengan istriku. Membuatku memakai topi hijau. Itu tradisi bagus rumah sakit kalian ya. Kau direktur ya. Kau juga tidak mau hal ini. Sampai semua orang tahu kan. Kau mau bagaimana? Mudah saja. Harga pas. 200.000. Ini pemerasan. Hei, dekan. 200.000 saja. Saya setuju. Tapi sampai di sini saja. Baik. Segar. Kak Ning, jangan setuju dengannya. Aku dan Nona Su memang sudah bersih. Kau akan memberikan uang itu padanya. Bukankah itu menunjukkan hubungan kita yang tidak jelas? Qi Fei. Apakah kau seorang pria sejati? Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Aku tidak berbuat apa-apa. Mengapa harus mengaku? Aku memang memberinya obat. Tapi kau tidak membantunya menetralisir racun itu. Dia sangat panas dan tidak nyaman. Lalu lihat dia sekarang. Seperti orang baik-baik saja. Kau bilang obat perangsang itu. Tentu saja karena keahlian kedokteranku yang tinggi. Aku berhasil menetralisir racunnya. Omong kosong. Kau bisa menyembuhkan racun cintaku. Dr. Qi memang membantuku menetralisir racunnya. Dr. Qi memang membantuku menetralisir racunnya. Tapi, dia tidak menyentuhku. Istriku? Apa ini benar? Tentu saja benar. Selalu saja si brengsek tua itu membuliku. Brengsek tua. Kotoran yang kau buat sendiri. Malah menuduh orang lain. Ya, kita lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Dekan. Tolong selamatkan saya. Saya tidak bersalah. Mau berkelahi? Keluar dan berkelahilah. Jangan kotori tempatku. Baiklah. Aduh. Lain kali berhati-hatilah saat bekerja. Jangan sampai ketahuan kelemahanmu. Jangan-jangan perempuan itu memang mengincar saya. Menran, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi suamiku sudah datang menjemputku. Aku harus pulang bersamanya. Kalau suamimu mengganggumu lagi, bilang saja padaku. Aku akan membantumu menghadapinya. Aku akan mengunjungimu lagi. Suami. Istriku. Sayang, ada apa? Oh. Permisi, mau tanya, ruangan kebidanan di mana ya? Kebidanan. Mau ke ruangan kebidanan ya? Nona, kamu masih muda sekali. Kamu belum menikah, kan? Belum. Apakah kamu sedang tidak enak badan? Bukan. Sebenarnya aku mencari Dr. Qi Fei. Oh, kamu mencari dia untuk pijat, ya? Pijat. Teknik pijat Dr. Qi Fei itu. Tapi keahliannya luar biasa. Jangan sebut pasien wanita saja. Bahkan perawat wanita di rumah sakit kita. Setiap hari dipijatnya. Qi Fei sangat populer ya? Ya, aku kasih tahu kamu. Teknik pijat si anak itu membuat perawat wanita di rumah sakit kita. Sudah kuperiksa semuanya. Lihat saja nanti bagaimana aku akan meminta pertanggungjawabannya. Dr. Qi memang ahli pengobatan. Rasanya jauh lebih nyaman sekarang. Bagian ini adalah sumber energi dan darah. Kamu kurang tidur dan mengalami gangguan hormon. Nanti di rumah, sering-seringlah memijat bagian ini. Dr. Qi. Tolong pijitin lagi dong. Baik. Qi Fei, kamu brengsek. Kamu tahu nggak? Aku hamil anakmu. Brengsek. Sudah punya istri masih main perempuan. Menipu perasaan orang. Bukan. Kau memukulku untuk apa? Bukankah kau yang menyuruhku menekan tombolnya? Oh, Qi Fei, ini pacar kecilmu ya? Bisa dibilang begitu. Oh,
Sudah selesai. Baru saja. Saya sudah memberitahukan semuanya kepadamu. Semua sudah saya ceritakan padanya. Cepatlah bujuk dia. Kak Wu, ini bukannya kamu menjebak aku. Semoga kamu beruntung. Kak Wu. Masih lihat. Orang sudah jauh, kamu masih lihat. Bukan Shanshan. Kamu kok datang? Tadi kamu bilang soal hamil. Kita baru kenal belum sampai seminggu. Kok kamu bisa hamil sih? Nenek moyangku nggak akan berkata jujur kalau. Bagaimana caranya? Biar para wanita simpananmu itu tenang. Kerjamu bagus sekali. Dokter dan perawat bergantian. Aduh, ini semua demi pekerjaan. Suka main di ranjang kantor, ya? Kalau begitu, akan kutemani kau bermain dengan baik. Jangan bercanda, nanti masih ada pekerjaan. Brengsek. Ibuku menyuruhmu bekerja di bagian kebidanan. Bukannya menyuruhmu untuk bermain dengan wanita. Kerjaku memang seperti ini. Aku juga tidak mau. Aku tidak percaya. Kau yang sengaja menyentuh wanita lain. Shanshan. Aku tidak percaya. Tanganmu sangat hebat. Coba kau raba aku. Kau sendiri yang bilang. Ayolah. Bukannya belum pernah meraba. Nyaman sekali. Tidak heran jika banyak wanita menginginkannya. Nikmati saja. Bu, kenapa kamu datang? Lagi ngapain? Cemas sekali. Kantor ini menyembunyikan orang. Tidak. Bagaimana mungkin aku menyembunyikan orang? Kau pun tidak punya keberanian untuk itu. Benar. Hari ini, operasi seharian. Badan sakit semua. Cepatlah bantu aku, pijat pundakku. Cepat biarkan aku keluar. Oke. Bu, kamu telentang di tempat tidur, nanti bibi pijat untukmu. Ayo. Nyaman sekali. Memang hebat keahlian pijat Xiao Fei kita. Ngomong-ngomong, Xiao Fei, kamu sudah perhatikan belum? Shanshan akhir-akhir ini selalu sembunyi-sembunyi. Kau tidak menyadari. Shanshan akhir-akhir ini selalu sembunyi-sembunyi. Aku curiga gadis kecil ini sudah pacaran. Dia terakhir kali hampir ditipu oleh seorang pria brengsek. Benar-benar anak perempuan yang tidak bisa diandalkan. Bu, Shanshan juga sudah tidak kecil lagi. Kau juga jangan selalu mengaturnya. Aku sih berharap dia cepat-cepat menikah. Seperti itu, tidak akan ada yang mengganggu kita berdua lagi. Ibuku, jangan-jangan juga suka Kifei ya? Suara apa itu? Kantor ada tikus. Tikus. Iya. Xiao Fei, kau pikir aku cantik? Cantik. Lalu kau suka padaku? Bibi, tentu saja aku menyukaimu. Jijik. Jangan panggil Bibi. Aku kan merasa. Memanggilnya Bibi lebih tepat, kan? Kau ini menyebalkan sekali. Malam itu, kau tidak mengatakan seperti itu. Aku hanya takut. Menyebabkan kesalahpahaman, kan? Takut terjadi kesalahpahaman. Hubungan kita. Ada apa yang perlu ditakutkan orang lain salah paham? Bu, aku kupas apel untukmu. Seperti. Ya. Kok bisa sampai sembarangan begitu? Sampai terluka tangannya. Terima kasih, Tante. Sama saya masih pakai basa-basi.
Malam nanti tunggu aku di kamar. Ingat mandi dulu ya. Bagus sekali Qifei. Shanshan. Qifei. Ibuku, baru saja kenapa begitu? Jangan salah paham, kan tanganku terluka. Kau lebih baik jangan bohong padaku, kalau tidak nanti akan kusunat kau. Shanshan, percayalah padaku. Kau membuatku jijik. Shanshan, kita ini satu keluarga. Tidak perlu tegang seperti ini kan? Tuan muda, jika Anda ingin benar-benar mengendalikan rumah sakit ini, maka harus disingkirkan dulu. Qifei, bajingan kecil itu, hanya anjing gila saja. Saya punya cara. Tuan muda bijaksana, jangan menjilat. Perkara yang kuberikan padamu, bagaimana perkembangannya? Oh. Tuan muda, ini adalah rumah sakit ini, daftar semua petinggi. Asalkan Anda menyuap mereka. Rumah sakit ini akan sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Baik. Dengan mereka, aku pasti akan mengusir Ning Shihan, bajingan itu, dari rumah sakit ini. Video pendek ya Mei di menarik. Menarik. Kak Ning, kenapa kau datang? Anak pintar, males-malesan di kantor saja sudah cukup, masih di rumah sakit, nonton hal-hal yang jorok begini. Kau benar-benar menganggap rumah sakit ini rumahmu sendiri ya? Bukan. Kak Ning, tolong dengar penjelasanku. Tidak perlu penjelasan. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Perempuan ini aneh. Jangan-jangan ada konspirasi. Kak Ning, kau benar-benar ingin menyuruhku pergi? Kau kira aku bercanda? Kak Ning, jika aku pergi, lalu siapa yang akan membantumu mengatasi masalah nanti? Adik laki-laki yang mulutnya manis dan licik. Kalau kamu memang ingin tetap tinggal, boleh juga. Lihat saja apakah kamu memiliki kemampuan itu. Kemampuan apa yang kamu inginkan? Tolong bersihkan sampai bersih. Ada juga hal yang bagus seperti ini. Ada orang datang. Besok aku akan ke rumah kalian. Ada urusan penting yang harus kuberikan padamu. Oh. Silakan masuk. Dekan Ning, Anda datang untuk inspeksi kerja ya? Kalau begitu besok, kalian libur sehari. Kalian semua istirahat yang cukup di rumah ya. Istirahat yang baik. Aku baru saja melihat Direktur Ning. Wajahnya terlihat kurang baik. Jangan-jangan kalian berdua. Kak Wu, jangan bercanda denganku. Itu direktur lo. Aku tidak pantas untuknya. Lalu, lagi pula besok libur. Bagaimana kalau janjian dengan kakak? Kak Wu, janjian untuk apa? Tentu saja kalian para pria. Kepalaku penuh dengan pikiran itu. Bagaimana kau tahu apa yang kupikirkan? Tentu saja aku tahu. Kalau begitu coba tebak. Apa yang kupikirkan? Bagaimana? Tebakanku benar, kan? Kak Wu, kau memang hebat. Kalau begitu, besok malam. Sampai jumpa. Bu, bagaimana kekuatannya? Nyaman. Katakanlah, tidak ada angin, tidak ada hujan, kok tiba-tiba? Ada apa sih mencariku? Mana mungkin? Aku hanya ingin berbakti kepada ibu. Jangan berbohong. Aku masih belum begitu mengenalmu. Kau kan putriku. Katakan saja, ada apa sih? Kalau begitu, langsung saja kukatakan, Bu. Apakah ibu suka pada Qifei? Kau bicara apa sih, nak? Bagaimana mungkin aku suka pada Xiao Fei? Kan beda generasi. Tapi Bu, aku lihat beberapa film pendek itu. Bersama Bibi. Kau gadis kecil yang nakal ini, setiap hari menonton berbagai macam hal yang tidak beres. Oh iya, Shanshan,
Apakah kau menyukai Xiao Fei? Mulut kecil ini memanggil Xiao Fei. Ibu, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku bisa menyukai lelaki kampung itu? Anakku, ini tidak benar. Sifatmu yang seperti nona manja itu, harus kau ubah. Anak itu menurutku baik. Kamu dan dia memang cukup serasi. Berhenti. Aku tidak mungkin tertarik padanya. Lagi pula, dia sampai sekarang belum pulang. Entah sedang berbuat macam-macam di mana. Tenang saja. Xiao Fei itu anak yang terlihat polos. Sama sekali tidak seperti yang kau katakan. Kenal muka, tak kenal hati. Bu Sansan. Aku pulang. Xiao Fei sudah pulang. Kau cuci tangan dulu. Kita makan di meja makan. Baik, baru pulang sekarang. Gak tahu kemana saja berkeluyuran. Ini kan lembur di rumah sakit. Mana percaya? Aduh. Shanshan, jangan bicara seperti itu. Kamu ke dapur, angkat hidangannya. Kita makan di meja makan. Ini nasi untukmu. Anak ini. Xiao Fei, sehari bekerja keras. Makan banyak-banyak. Baik, tidak cukup. Di panci kita masih ada. Ada beberapa orang. Entah selera makannya sebesar apa. Makan yang di piring, lihat yang di panci. Entah bisa menghabiskan atau tidak. Asalkan seleraku bagus. Mau di mangkuk. Atau di panci. Kamu bisa makan semua. Makan terus. Yang kamu tahu cuma makan. Aku tidak mau makan lagi. Anak ini. Xiao Fei. Anak ini sudah terlalu manja olehku. Jangan ambil hati, ya. Nanti akan kubina dia. Bu. Iya. Ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada ibu. Ada apa? Sebenarnya, hari ini di ruang kebidanan. Shanshan terus bersembunyi di bawah meja. Semua pembicaraan kita didengarnya. Tidak heran. Anak itu pulang dan langsung cemberut padaku. Begini saja, jangan dipikirkan. Nanti akan kubicarakan dengannya. Seharusnya tidak ada masalah besar. Bu, apapun yang orang lain katakan, aku akan selalu merawat kalian dengan baik. Baik, aku percaya padamu. Cepat makanlah. Bu, kau cantik sekali. Ih, geli, mulutmu manis sekali. Lalu menurutmu, aku yang cantik? Atau Sasan yang cantik? Tentu saja kau yang lebih berkarisma. Benarkah? Malam ini. Ke kamarku. Bibi. Kau cantik sekali hari ini. Aduh. Apa aku tidak cantik hari ini? Shanshan juga cantik. HMPH. Siapa yang peduli dengan kata-katamu? Bu, kita pulang. Oh iya, Xiao Fei. Aku ada acara kumpul-kumpul hari ini. Anak perempuan yang menyebalkan ini. Maunya ikut dan ikut campur. Kamu istirahat yang cukup di rumah ya. Jagalah rumah dengan baik. Bu. Kalian kira-kira akan kembali dalam berapa lama? Kalau lancar. Besok sudah pulang. Qi Fei. Aku peringatkan kau. Jangan membawa yang seperti itu. Perempuan tidak bermoral itu kembali. Kalau aku menemukannya, akan ku kasih pelajaran dia. Lalu. Apa kau tega melukaiku? Bermesraan di depanku. Jadi pelacurku. Ibu, kita pergi. Baik, ayo pergi. Hai. Kalian semua pergi. Tidak meninggalkan seorang pun untuk menemani saya. Hai, siapa itu? Jangan-jangan Bibi sudah pulang. Pasti mengira aku kesepian. Sengaja pulang untuk menemaniku. Bibi, aku datang. Kak Ning. Kamu kok datang? Bagaimana? Tidak menyambutku ya? Kebetulan tidak ada orang di rumah. Hari ini aku akan mengurusnya. Di rumahmu hanya kamu sendiri. Bibi dan Shanshan pergi menghadiri pesta. Hanya aku sendiri di rumah. Itu bagus. Tidak ada yang mengganggu kita. Kak Ning, kau memanggilku. Ada apa? Apa aku tidak boleh menghubungimu kalau tidak ada apa-apa? Permainan kita yang terakhir belum selesai. Mau melanjutkannya? Tentu saja ingin melanjutkannya. Karena Kak Ning begitu tulus. Bagaimana aku tega menolaknya? Kalau begitu kita ke kamarmu. Oh, Qi Fei. Ternyata biasanya, Chun Mei cukup kejam padamu ya. Bahkan tidak membantumu sedikit pun.
Kak Ning. Jangan asal bicara. Itu tanteku. Tapi aku dengar. Hi Chunmei itu agak nakal. Dengan beberapa pria di rumah sakit. Sangat dekat. Kalau berani bicara lagi, omongan buruk tentang bibiku, aku akan menghukummu. Pelan-pelan, kau menyakitiku. Biar kau tidak berani lagi menggosip bibiku. Apa kau suka pada Hi Chunmei? Kalau tidak, kenapa kau begitu melindunginya? Kak Ning, apapun tujuanmu datang ke sini hari ini, apapun itu, karena kau sendiri yang datang, maka akan kulayani dengan baik. Jangan bercanda. Aku datang menemuimu hari ini. Memang ada urusan penting. Urusan itu kita bicarakan nanti. Aku akan mengobati penyakit lemahmu dulu. Sebentar. Kalau begitu kau harus berjanji padaku. Apapun yang kukatakan, kau harus menurutku. Yang bisa kubantu, pasti kubantu. Karena di rumahmu tidak ada orang. Dan kau sangat membantuku. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Kak Ning. Begini caranya membuatku sangat tidak nyaman. Kalau begitu, aku akan membantumu menyelesaikannya dulu. Tunggu sampai kita selesai membicarakan hal penting. Baru kuberikan padamu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dijamin puas. Bagaimana? Masih puas? Kak Ning, kamu hebat sekali. Kalau begitu, kita bisa bicara. Tentang kerjasama, ya, kerjasama, benar. Kerjasama denganku. Bantuku untuk benar-benar mengendalikan rumah sakit. Nanti kamu akan menjadi wakil direktur. Ambisi wanita ini tidak kecil. Tapi bayarannya memang menggiurkan. Kau ingin aku membantumu bagaimana? Sangat mudah. Setahu saya, Ning Haotian besok akan membawa orang-orangnya untuk memaksa saya turun tahta. Saat itu, kau hanya perlu membawa orang untuk mendukungku. Maka aku akan yakin bisa merebut kembali rumah sakit itu. Sulit untuk membantumu. Para dokter dan perawat perempuan di rumah sakit kami, semuanya pernah dipijat di tempatmu. Asalkan kau berada di pihakku saat itu. Mereka tidak akan melawan saya. Hanya kita berdua yang memiliki kekuatan. Sepertinya tetap tidak bisa menggoyahkannya. Jadi saya datang untuk meminta bantuanmu membujuk Hi Chunmei, dengan koneksi dan cara-caranya. Pasti bisa membantuku menjatuhkan Ning Chaotian. Jadi masalah ini masih membutuhkan bantuan Bibi. Benar. Lalu kenapa kamu tidak langsung menghubunginya saja? Kau ini orangnya Hi Chunmei, ya? Asal kau bisa kutangani, dia pasti akan membantuku. Tidak kusangka, wanita sepertimu ternyata cukup ambisius. Bahkan memanfaatkan aku untuk meminta bantuan Bibi. Kita kan hubungan saling menguntungkan. Kau juga mendapatkan aku, bukan? Baiklah. Karena sudah ikut campur dalam urusanmu, maka aku akan membereskanmu dengan baik. Aduh, sepertinya Bibi sudah pulang. Cepat sembunyi. Jangan sampai mereka melihatmu. Aku harus bersembunyi di mana? Di belakang tirai. Membawanya. Sudah datang. Kak Wu. Kenapa kamu datang? Lama sekali baru membukanya. Jangan-jangan sedang menyembunyikan kekasih di rumah. Tidak, di rumah hanya aku sendiri. Aku juga hanya menebak Kak Mei pergi bermain. Baru datang mencarimu. Kau tahu hubungan aku dengan Kak Mei? Sudah lama tahu. Hanya saja aku belum mengungkapkannya. Kenapa belum mengajakku masuk? Kau, silakan masuk. Ini kamarmu? Ya. Aku kebetulan lelah. Aku masuk istirahat sebentar. Atau aku antar kamu ke kamar tamu. Aku di sini saja. Kamar tamu Kak Wu luas. Atau aku antar kamu ke kamar tamu. Adik kecil yang menyebalkan. Kamu masih belum mengerti. Kakak ingin melakukan apa? Kamu mau ngapain sih? Aduh. Aku akhir-akhir ini dada rasanya sesak banget. Dengar-dengar kamu bisa pijat. Kan katanya pijatanmu bagus. Udah lama ngiler sama pijatanmu. Udah lama banget. Pijitin aku dong. Dasar tidak tahu malu. Cepat bantu aku pijat. Cepatlah. Suara apa itu? Qifei, kamu di rumah. Shanshan sudah pulang. Gimana ini? Cepat, cepat, cepat. Di balik gorden, di balik gorden. Dekan. Lebih pelan. Shanshan. Qifei, kamu tadi bicara sama siapa?
Tidak ada, Shanshan. Kamu pasti salah dengar. Aku tadi menonton film pendek. Kenapa kamu pulang cepat sekali? Ibumu di mana? Aduh, pesta ini membosankan. Aku hanya ingin pulang lebih cepat untuk menemanimu. Ibuku masih akan pulang beberapa saat lagi. Sekarang tepat saatnya tidak ada yang mengganggu kita berdua. Kau lihat, kau bolak-balik juga cukup melelahkan. Kalau begitu, istirahat di kamar dulu saja. Aku istirahat di sini saja. Kamu masih bengong ngapain? Cepat, manfaatkan waktunya. Aku agak lelah hari ini. Kalau tidak, kamu tahu, demi menciptakan kesempatan untuk kita berdua saja ini. Semalam mulutku sampai berbusa-busa. Baru kuizinkan ibu untuk ikut pesta. Qi Fei, apakah kamu menyimpan perasaan untuk orang lain? Kamu tidak mencintaiku lagi. Kamu ya, selalu menjadi yang utama di hatiku. Suara apa itu? Tidak ada suara kok. Apakah ada orang yang bersembunyi di balik tirai? Tidak ada yang bersembunyi. Kalau begitu, bukakan tirainya untukku. Kalau sampai aku menemukan, ada wanita lain yang bersembunyi di balik tirai, kau akan mati. SSSST-san, jangan. Memang tidak ada orang di belakang. Yang Shiming, jika bibi kehilangan satu jari, aku akan membuat keluargamu. Ada apa? Bibi diculik. Bagaimana bisa? Shanshan, dengarkan aku. Sekarang juga pergi ke, panggil polisi, aku akan menyelamatkan orang itu. Oke, hati-hati. Itu sangat menjijikan. Untuk merebut kekuasaan. Pergi. Direktur Yang. Tetap saja kamu yang paling cerdas. Perempuan itu ada di rumah sakit. Sangat berpengaruh. Culik dia, singkirkan Ning Xihan. Tidak jauh lagi, Tuan Muda, saya sudah cari tahu semuanya. Qi Fei itu keponakannya. Kita harus mengendalikan mereka berdua. Menghadapi Ning Xihan, itu bukan hal yang mudah, kan? Tuan Muda, bisakah aku mencicipinya dulu, rasa ini? Aku sudah lama ngidam. Aduh, kamu ngapain buru-buru sih? Tunggu sampai semuanya selesai. Direktur Yang, tentu saja aku akan memberikannya padamu. Tidak menyangka kau juga mengalami hari seperti ini. Yang, kau ini. Tunggu Xiao Fei menyelamatkan saya. Nanti akan kupatahkan tulangmu. Lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri saja. Kau bilang saja, kalau dulu kau menurutku. Bagaimana kau bisa sampai berakhir seperti ini? Kau juga tidak melihat dirimu sendiri seperti apa. Kau pantas mendapatkan aku. Aku, He Chun Mei, kalaupun harus menjanda seumur hidup. Kau juga tidak akan mendapatkan aku. Sepertinya aku benar-benar harus memaksamu. Aduh. Kau berani menggigitku. Kau ini. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Yang Shiming. Xiao Fei. Berani sentuh bibiku. Aku akan balas dendam padamu. Qi Fei. Kau sangat berani, ya. Coba saja kau berani menyentuhnya hari ini. Lepaskan bibiku. Ning Haotian, kalau ada masalah, hadapilah aku. Tindakanmu yang rendah dan keji ini. Bukan gayamu. Kita bicarakan nanti. Nak. Hari ini aku akan bereskan hitungan denganmu dulu. Kau. Qi Fei, tenanglah. Dia sengaja memancingmu. Nak. Kamu masih ingat kamu memukulku? Berlutut dan minta maaf. Aku bisa memilih untuk tidak menyakitinya. Xiao Fei. Cepat pergi, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Baiklah. Aku minta maaf. Aku datang. Xiao Fei, jangan pedulikan aku. Seru, kan? Lagi sekali. Cukup. Ning Haotian, sebenarnya kau mau apa? Aku mau rumah sakit ini. Ini. Kau harus menurut. Tanda tangani surat pengalihan ini untukku. Aku tidak akan menyakitinya. Kau mengancamku dengannya. Kau pikir aku akan menyerah? Ning Xihan. He Chun Mei. Itu kakek.
Orang yang dipromosikan langsung olehnya. Kalau tidak salah dugaanku. Dia pasti cucu laki-laki dari kakek, yang beliau tinggalkan untukmu. Dia pasti cucu laki-laki dari kakek, yang beliau tinggalkan untukmu. Nona kedua, cepat bawa Xiao Fei pergi. Jangan pedulikan aku, jangan pedulikan aku. Jangan sentuh dia. Saya tanda tangan. Mau kontrak? Boleh. Lepaskan bibiku. Nak. Kau sekarang tidak berhak untuk tawar-menawar denganku. Berikan kontraknya padaku. Sujud dan minta maaf padaku. Ah. Inilah akibatnya karena kalian berani menganiaya bibiku, Yang Shiming. Kau pikir kau bisa kabur? Semua ini atas perintah Tuan Muda. Aku juga tidak punya pilihan. Kau boleh pergi jika kau mau. Begitu kau menunjukkan sedikit, aku akan membiarkanmu pergi. Kau butuh bantuan kan? Aku bisa sendiri. Kalau berani lagi ada kejadian seperti ini, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Bibi. Shihan, pergi. Kame mengatakan seperti itu. Kau benar-benar kakekku, cadangan yang kau tinggalkan untukku, untuk membantuku mengendalikan rumah sakit. Ya, Tuan tua, dulu beliau sangat berjasa kepadaku. Kemudian beliau berkata padaku, ambisi Ning Haotian terlalu besar. Sama sekali tidak boleh menyerahkan rumah sakit ke tangannya. Maka setelah itu, aku terus bersembunyi di rumah sakit, membangun jaringan. Tidak heran, kakek sebelum meninggal, berulang kali memperingatkanku, aku harus meneruskan kepemimpinan rumah sakit ini. Ah, kamu tenang saja. Kedepannya rumah sakit ini ada aku dan Xiao Fei. Pasti akan lebih maju lagi. Kak Mei. Aku ingin mundur dari jabatan ini. Jabatan direktur rumah sakit ini. Kedepannya akan kuserahkan padamu. Lagi pula, Bapak dihormati di rumah sakit ini. Anda terlalu baik. Saya tidak punya apa-apa. Kalau begitu. Lagi pula dia sudah setuju. Setuju apa? Kau lupa. Sebelumnya di kamarmu. Kau berjanji akan membantuku. Nanti kau akan menjadi kepala rumah sakit. Baiklah, mari kita sambut kepala rumah sakit yang baru.